Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kembali kita pagi ini sama-sama di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ibu suaranya kencang-kencang semua. Udah makan ya bu? Udah minum? Sikat gigi? Pada jujur banget. Ibu nggak usah bilang dari hawanya ketahuan ya bu ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini tema kita adalah tentang takdir. Kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Setelah itu ibu-ibu yang ingin bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangesto deh. Iya, Aya aya naon? naon? Aya naon tuh nanya mama. Oh, Aya naon iya. aya ka dieu? Ya, aya jurig di dia. Aya jurig. Jurig teh naon wah? Jurig itu setan. Oh, pantesan ibu-ibu ngeliat saya ngomong jurig ya. Ma, tema kita tentang takdir. Kadang-kadang kita menyalahkan takdir. Atau kita nggak mau berusaha karena ya emang udah takdir gue kayak begini. Padahal sebenarnya takdir itu bisa dirubah nggak sih, Ma? Iya. Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu takdir. Kita semua tahu rukun iman ada berapa bu? 6. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang ke-6 apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Baik yang baik maupun yang buruk. Anda silakan lihat surat Al-A'la ayat 1, 2, 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, kata Allah. Kemudian dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakannya. Kemudian dia berikan ketentuan kadar masing-masing. Jadi kata Allah dalam ayat ini dikatakan kepada kita, Allah itu menyuruh kita menyucikan Allah yang maha tinggi. Makanya kita banyak-banyak bertasbih menyucikan Allah subhanallah. Kemudian dikatakan dalam ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan kita manusia. Segala sesuatu yang di alam dunia ini kemudian Allah menyempurnakannya. Ini manusia makhluk yang sempurna, punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Apa dalam ayat yang ketiga Allah katakan? Walladzi qaddara fahada. Kemudian Allah pun memberikan takdir, ketetapan kepada manusia dan Allah fahada mengarahkan. Apa yang diarahkan oleh Allah kepada kita? Nah, ini takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam kandungan ibu kita diberikan oleh Allah kepada kita fujuroha wa taqwaha. Fujur itu godaan setan, takwa itu keimanan. Tadi Abdel bilang, kalau gitu mas nggak usah usaha, serahkan sama Allah. Ini takdir. Tidak. Kita ini wajib berusaha. Yang namanya rukun iman yang ke-6 itu percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Takdir ada 2 bu. Takdir ilahiyah, takdir ikhtiariyah. Takdir ilahiyah, takdir ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Takdir ikhtiariyah yang diikhtiarkan, yang diusahakan. Namanya ikhtiar, maksimal nggak ikhtiar kita. Mengenai rukun iman yang nomor 6, mengenai takdir ini ada 4 faktor yang sangat prinsipil yang harus kita imani. Yang pertama, kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam dunia, di langit manapun dengan ilmu Allah yang abadi dan azali. Manusia punya ilmu sekedarnya. Sebentar lupa, diapalin, hilang lagi, apalagi udah pada tua begini. Kalau ilmunya Allah abadi, azali, nggak ada awal, nggak ada akhir, terus selama-lamanya. Iman kita, Allah memelihara kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua yang ada di alam dunia ini di Lauhil Mahfuz. Yang kecil, yang besar, di langit, di bumi, di dunianya milik Allah ini semua tercatat. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla shay'in
faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan kadar masing-masing. Semua diciptakan oleh Allah. Jadi Allah Maha Pencipta, Allah juga yang memelihara. Kemudian yang selanjutnya apa? Semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dari sebelum terjadi kejadian sekarang, kejadian yang akan datang, tidak ada yang terlepas daripada catatannya Allah. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mengimani yang terjadi kehendak daripada Allah, bukan kehendak manusia. Manusia punya keinginan, punya kehendak, diiringi dengan doa, dia sudah berusaha. Apakah akan terkabul semua? Belum tentu. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Bukan apa yang saya inginkan, tapi yang terbaik buat saya. Karena yang kata saya baik, belum tentu kata Allah buat saya. Yang kata saya buruk, boleh jadi kata Allah itulah jalan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kalau ada manusia tidak percaya dengan takdirnya Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, artinya iman orang tadi belum sempurna. Iman yang sempurna, rukun iman yang 6, termasuk rukun iman yang ke-6, diyakini dari hati yang paling dalam. Insya Allah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Mah kalau tadi Mama bilang ada takdir ya ikhtiariah. Diikhtiarkan. Berarti kita bisa memilih takdir kita dong, Mah? Bisa. Misalnya, contoh, Ali bin Abi Thalib suatu saat duduk. Lagi capek, habis berjalan jauh, habis berdagang dengan teman-temannya, duduk di pinggiran tembok benteng tinggi. Ya. Ternyata pas dia lagi duduk kelihatan, ini agak goyah nih, nyender. Ya. Ali bangkit, pindah. Teman Ali bilang, kenapa Ali pakai pindah? Aku berusaha, karena ini goyah. Kalau roboh aku ketimpa, berusaha pindah. Iya, iya. Baik, ibu-ibu ada mau bertanya kan ibu ya? Banyak saya yakin, tapi sabar dulu, kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik, sekarang saya akan absen dulu majelis salim yang hadir di sini yang sudah senyum lebar-lebar dari tadi ya. Majelis Salim Al-Amin Kopo Bandung. Assalamualaikum. Apa-apa masih tinggal satu yang begini ya. Lalu ada Majelis Salim Al-Jihad Cimahi Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan ada Majelis Salim Baitu Sibian Cimindi Bandung. Baik pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Lilik, saya pengasuh di PSA Balita Tunas Bangsa. Keseharian saya ialah mengasuh anak-anak dari 0 sampai 5 tahun, yaitu memberikan susu, memandikan, menggantikan baju, mengganti spray, dan mengajak mereka bermain. Belum lama ini Mama, ada seorang anak yang kami asuh yang bernama Slamet, ditemukan di depan panti kami. Dia itu ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan kondisi kepala yang penuh dengan goresan benda apa tajam apa gimana gitu, terus ada bekas sundutan rokok, kok kakinya patah. Miris hati saya, mungkin bukan cuma saya, tim pengasuh yang lain juga miris ngeliat kondisi Slamet yang seperti ini. Ada orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri sampai kondisinya seperti ini. Yang saya mau tanyakan Mama, apakah takdir seorang anak itu menentukan hidupnya nanti sampai dia dewasa tidak menemukan orang tua kandungnya, besar sampai di panti? Saya mohon penjelasannya Mama. Mudah-mudahan Mama dengan adanya acara ini
acara dari hati ke hati bersama mama bisa membuka pintu hati orang tua dari Selamat datang ke panti kami untuk mengambil Selamat. Itu aja mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu dia tayangan singkat saja mengenai bayi Selamat dan Ibu Lilis, dan beliau sudah hadir di sini sekarang. Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi diceritakan ditemukan di mana, Bu? Di pinggir got, Eh, di depan panti, di pinggir got ditemukan oleh masyarakat. ah, Pada waktu itu pagi ini masyarakat udah melihat dia di depan warung bersama seorang ibu. Dipikirkan nggak ada apa-apa, tiba-tiba sore ketemu lagi sama warga, sudah ditinggal di pinggir got dalam kondisi yang udah kayak gini. Terus didiriin, digendong maksudnya sama yang lain, kok kenapa kakinya seperti ini gitu. Pas udah gitu dilihat tubuhnya semuanya banyak luka-luka, akhirnya warga melapor ke polisi. ya. Setelah itu polisi membawa ke panti kami, dititip di sini. Panti Tunas Panti PSA Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Iya. Itu punya pemerintah, Bu? Betul, punya pemerintah, punya Ada- dinas sosial. Anak-anak seperti Selamat ini yang ada Iya, di situ? anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar ya? Iya. 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 Ada berapa bayi, Bu, di situ, Bu? Kurang lebih ada 65 anak dari 0 sampai 5 tahun. Nggak ada orang tuanya semua itu, Bu? Kita nih ada kategorinya ada 2, ada yang orang tuanya tidak mampu, ada yang diserahkan. Diserahkan itu yang orang tuanya tidak ada, yang ditinggal dari rumah sakit, atau yang seperti Selamat ditemukan di jalan. Iya, begitu Iya. ya. Mah, tadi Mbak Lilis bertanya, apakah takdir anak kecil seperti ini, kalau kita udah ditakdirkan kita bisa berusaha, Mah. Nah, bayi seperti Selamat ini takdirnya kok miris gitu, Mah, Iya. kita ngeliatnya, Mah. Ditakdirkan oleh Allah Selamat ini untuk memberikan pelajaran kepada Lilis dan semua keluarga kita. Bahwa ternyata seperti Lilis bilang tadi, ada orang tua yang tega membuang darah dagingnya. Jadi takdirnya Selamat menjadikan pelajaran buat kita. Itulah manusia nggak pernah syukur, Der. Ia nggak punya anak, pengen punya anak, yang punya anak disia-siakan, disiksa, dibuang sampai kakinya patah. Masya Allah, kita semua miris mendengarnya. Kita mah anak digigit nyamuk aja udah rasanya kayak apa. Ini dibuang, disia-siakan. Bahwa kita harus tahu itulah manusia. Manusia itu ada dua sisi, kan. Fujuroha wa taqwaha. Fuju itu godaan setan, takwa itu keimanan. Rupanya orang tua Selamat ini lagi kerasukan setan. Bahwa anak ini merupakan beban, bukan nikmat karunia dari Allah, bukan. Tapi dia merasa ini merupakan beban, sehingga itu yang dilakukan. Artinya saat itu orang tadi yang kemasukan hanya pujurnya saja. Tidak ada keimanan. Buktinya anak dibuang. Orang pengen punya anak. Kita bisa ngambil pelajaran bahwa perbuatan setan ini memang sangat membahayakan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa marohimarobi. Nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Yang kiri jahat. Ini didorong oleh setan. Yang kanan rahmat dari Allah. Saat itu orang tuanya didorong oleh setan sehingga anak disia-siakan, dibuang. Tapi masih ada sisi positifnya kalau iya. Mama lihat. Disimpannya depan panti. Artinya ada rasa sayang dia, berharap anaknya dipelihara. Tapi walau apapun yang terjadi, kalau memang dia tidak mengurusin anak, harusnya datang baik-baik ke sini. Saya nggak sanggup ngurusin anak, tolong diurus anak saya. Tapi walau bagaimanapun juga, sisi rasa keibuannya, Mama yakin masih ada dia. Iya. Disimpan depan panti. Iya. Gitu. Iya. Mah, ini Selamat kan tidak bisa memilih, Mah. Buat Selamatnya sendiri ini apa tujuan atau hikmahnya apa Selamat sebagai orang yang nggak punya kasih sayang dari orang tua. Buat Selamatnya sendiri, Mah. Buat Selamat ini takdirnya Selamat. Iya. Takdir itu tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Ya. Yang disebut dengan takdir ilahiyah, nggak bisa dirubah. Udah takdirnya dibuang, dia nggak bisa, nggak ada pilihan. Iya. Anak kecil nih, takdirnya di situ. Jadi yang orang tua itu takdir ikhtiariah, diikhtiarkan sama orang tua. Lilis juga mengikhtiarkan biar Selamat jadi selamat, kan, Iya. dengan teman-temannya. Selamat akhirnya Tapi selamat. selamatnya ini takdir dari Allah, Ya. takdir ilahiyah. Tapi mereka yang ada itu takdir ikhtiariah. Mereka mengikhtiarkan biar ini selamat, bawa ke dokter,
kakinya juga digip, kemudian diobatin dan sebagainya. Ini ikhtiar daripada Lilis juga teman-teman yang di panti tadi. Iya. Dan Dan selamatnya takdir ilahiyah. tapi selamat akhirnya selamat. Ya itu Iya, dia. iya. Dan sekarang bawa jeruk, selamat minta jeruknya dong ya. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Kita break sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ibu-ibu ngantuk bu? Ya, baik biar nggak ngantuk saya sapa lagi ibu-ibu. Ini masuk TV kalau ibu ngantuk. Muka ibu Wajah ibu segede TV. Ya. Sama si Aji tuh. Sret. Majelis Talim Al Hidayah Bandung. Waalaikumsalam. Lalu ada Majelis Talim Al Barokah Ciwidey Bandung. Waalaikumsalam. Terima kasih masih di sini Ibu. Ya. Mah kita kembali mengenai takdir, Mah. Ya, Selamat ini kan belum tahu apa-apa nih, Mah. ya. Kalau nanti begitu dia sudah besar, dia tahu ceritanya. Dan itu pasti ada rasa sebel sama orang tua. Orang tua. Padahal itu katanya udah ditakdirkan untuk selamat. Nah, bagaimana orang seperti Mbak Lilis mengajarkan kepada anak-anak ini untuk menerima takdir? Mah? Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, Del. Ya. Tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada hikmahnya. Pasti hikmahnya di antara hikmah kenapa selamat ini ditemukan di situ. Hikmahnya kita jadi tahu. Oh, ternyata ada orang tua yang tega. Ya. Oh, ternyata ada orang tua yang berhati iblis kayak binatang sama anak kagak sayang. Oh, ternyata ada manusia yang seperti ini. Jadi saya ngambil pelajaran bahwa saya harus sayang dengan anak. Tuh, jadi banyak hikmah yang kita ambil termasuk buat Mbak Lilis dan teman-temannya yang lain. Bagaimana cara ngurusin anak yang baik. Ini pelajaran buat kita bahwa dunia itu begitu variatif. Bahwa manusia itu ada yang berhati binatang, ada yang berhati malaikat. Itulah manusia. Iya. Mbak mungkin ada yang ditanyakan ke Mama, silakan. Gini Mama, ini cerita di panti saya juga. Ini mungkin beda dengan Selamat. Gimana ya Mama untuk menyadarkan orang tua, ada kan di panti saya ini menitipkan anak. Itu sampai anaknya itu 2. Kita udah bilang, kenapa sih Bu nggak salah satu aja dibawa gitu kan, kasihan mereka sampai besar di panti, bilang gitu. Habis gimana Mbak, saya repot orang tuanya nggak ada. Gimana sih Mas caranya supaya mereka tuh sebagai orang tua sadar kalau anak ini masa depan kita gitu. Itu aja Mah, terima kasih. Ya. Yang namanya manusia kan nggak sama tadi saya katakan. Ada orang yang menerima keadaan, ada orang yang tidak menerima keadaan. Bahwa orang tadi memang tidak menerima keadaannya. Dia mau punya anak tapi tidak mengurusin. Artinya dia orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka orang tadi tidak dapat pahala, bahkan berdosa karena dia nggak tanggung jawab. Maka di satu sisi ada yang berpahala. Ini pelajaran lagi buat kita. Jangan jadi orang tua yang seperti itu. Ini dunia sekali lagi. Ada setan, ada malaikat. Makanya kalau sinetron, kalau setan belegedeg, hitam. Hitam. Putih di sebelah kanan. Bisikan buruk, bisikan jahat. Rupanya yang dominan dalam diri orang tadi bisikan jahat. Oleh karena itu kalau kita menerima takdir daripada Allah, apapun yang terjadi berat maupun ringan atau terasa ringan. Kalau memang kita benar-benar menerima ini amanat dari Allah. Hidup ini amanat kok. Ini mata amanat dititipin oleh Allah. Ini hidung amanat, telinga amanat, tangan amanat, anak amanat. Mana yang mutlak milik kita? Amalan yang kita lakukan waktu kita dapat amanat. Waktu punya anak, dididik benar nggak? Disekolahin benar nggak? Diarahkan benar nggak? Itu tanggung jawab kita. Artinya orang tadi tidak mengemban amanat. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau Bali tadi bilang ada 2 orang anak dari 1 orang tua yang dititipkan di situ, artinya orang tua tadi tidak amanat dan dia dosa di hadapan Allah. Ini pelajaran buat kita, bahwa kita harus amanat kata Allah. Iya. Mbak di panti itu ada 60-an anak ya Mbak ya? Iya, kurang Dan lebih ada 65 anak. pengasuhnya ada berapa? Pengasuhnya ada 33 orang. Jadi Satu dua. Jadi satu ruangan itu kadang 3 atau berempat. Itu yang ngasuh itu ada satu ruangan itu ada yang 18. Untuk bayi yang 0 sampai 6 bulan itu ada 11 anak. Itu kan Mbak harus 24 jam ya Mbak ya? Betul. Iya, Jadi kita 33 sip-sipan. itu sip-sipan gitu Iya, ya? ada 2 sip.
Iya, jadi satu shift palingan 15 orang untuk 60 anak gitu ya. Ada 12. 12 ya. 12 orang. Iya. Makanya ada yang punya anak 2 aja udah dimasukin ke sini. Padahal di sini satu orang 4 anak gitu ya. Repot benar ya. Repot benar ya. Jadi artinya orang-orang kaya Bawilis ini pahalanya luar biasa besar di hadapan Allah. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Kondisi Selamat waktu ditemukan itu di keranjang atau ditaruh gitu? Enggak, digeletakin aja di pinggir got. Digeletakin, lagi nangis dianya. Iya. Enggak pakai alas, enggak pakai. Enggak. Enggak, cuman dia udah digeletakin gitu aja sampai ibu-ibu warga situ yang nemuin. Iya. Ya terus Luka-luka gitu. ya pernah? luka-luka ini aja ada bekas goresan benda tajam masih kelihatan. Ini terus bekas suntan masih kelihatan. Iya. Mah kalau ada ini orang tua yang seperti ini terus bertobat, tobatnya masih diterima gak sih mah? Kayak begini mah kurang ajar, udah kurang ajar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Itulah manusia yang nggak pengen punya anak, pengen Iya. punya anak, dikasih anak dianiaya seperti itu. Masya Iya. Allah, kita ngeri ngelihatnya. Iya. Bahwa manusia kan begini Del, dalam diri manusia ada sifat ketuhanan, ada sifat saitoniah, sifat hayawaniah. Iya. Kalau dia mempergunakan sifat ketuhanan, ini tidak muncul, dia jadi manusia yang sempurna. Iya. Tapi kalau sifat ketuhanan tenggelam, yang ada sifat syaiton dan sifat binatang, maka manusia akan dilempar ke tempat yang paling hina. Rupanya inilah yang terjadi dengan orang tua Slamet, sifat ketuhanannya hilang, yang muncul hanya sifat hayawaniah dan saitoniah. Ya. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Orang tua Slamet ini termasuk golongan Ya. asfala safilin, dilempar ke tempat yang paling hina. Nauzubillah. Iya. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ngantuk ya Bu ya? Mungkin faktor usia ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya wanita 26 tahun asal Jabar. Sudah menikah, belum ada momongan. Semenjak menikah saya diboyong ke rumah mertua di Sumatera. Sedang suami tugas di Kalimantan. Banyak kesulitan yang saya alami di sini. Perbedaan kebiasaan yang dimana hal-hal kecil saja bisa nyulut emosi. Saya serasa tidak ada privasi. Beli kebutuhan ini dibilang tukang ngabisin duit suami. Kadang ingin pulang ke rumah mama papa di Jawa Barat. Saya harus bagaimana mah? Sedang saya di sini juga dihina oleh adik ipar perempuan saya. Kenapa Anda tidak ikut dengan Ya. suami di mana suami Anda bekerja? Anda orang Jawa Barat, tinggal di Kalimantan, suami Tinggal di Sumatera, tinggal suami di Sumatera, di suami di Kalimantan. Kalimantan. Ngapain? Iya. Mendingan ikuti suami, kerja di mana? Istilahnya tinggal di bedeng-bedeng juga Anda bahagia Ya. dengan suami. Saran saya lebih baik Anda bilang sama suami, saya menikah dengan suami, pengen ngikut suami, bukan pengen mengikut mertua dengan ipar. Kalau suaminya yang nyuruh mah, tinggalnya sama orang tua saya aja, saya di Suami Kalimantan. harus punya pengertian. Ya, Kan yang namanya hidup bukan dengan suami, bukan dengan mertua, tapi dengan suami yang punya kebahagiaan mah. Jadi Anda cari orang yang ketiga, yang mengerti kepada suami Anda, dekat dengan suami Anda. Mama khawatir, kelamaan ditaruh di rumah mertua sama ipar, clash duluan. iya, Suami tidak masalah, mertua yang bermasalah dengan ipar. Ini banyak kejadian, hancur rumah tangga, nilai daripada menantu jadi rusak. Yang benar pertama menikah langsung berpisah, dengan mertua berpisah dengan orang tua, hanya berdua dengan suami. Itu akan manis kita. Ya. Kalau pertama pisah mertua dengan ipar ribut, belum apa-apa udah pahit duluan. Kasihan dia. Kalau saya pulang aja mah ke Jawa Barat lah, nggak kuat di Sumatera Minta juga udah. izin sama suami boleh, tidak masalah. Karena Iya. artinya suaminya nggak tanggung jawab di rumah orang tuanya. Iya, begitu. Gitu. Oke, baik. Salah gitu langkah suami. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin ngantuk, yang ingin bertanya maksudnya. Silakan siapa Bu? Ya, silakan Bu. Mana? Sebentar ya Bu, sebelah sini dulu. Silakan Bu berdiri. Berdiri boleh Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat lagi Bu ya? Nama saya Hajah Ratna Bulan dari Al Amin Kopo. Pegangnya begini Bu. Iya. Ya, Majelis Al Amin Kopo. Iya. Saya bertanya kepada Mama Dede. Iya. Ma, Lihat, ya. apa bedanya takdir dan kodo? Iya. Dan bagaimana kita menyikapi takdir yang baik dan takdir yang buruk Ya. agar kita bersyukur kepada Ya. Allah Subhanahu wa taala. Iya, Terima Ibu. kasih, Ma. Lemes bener ya. Ngantuk apa lemes ini ya?
Jadi yang namanya kodok dan kodar, kodok itu tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan tawakal, dengan ibadah, dengan taqarrub ilallah. Itulah yang disebut dengan takdir ikhtiariyah. Kodar atau takdir ilahiyah, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Contoh, si A ketabrak angkot B sekian-sekian di depan Antep jam sekian. Itu takdir ilahiyah atau kodar atau takdir. Kodoknya dia itu babak belur. Misalnya dalam kehidupannya dia banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak bergaul dengan orang, kemudian kewajiban kepada Allah dilaksanakan, tidak ada larangan Allah yang dilanggar, semakin mendekat kepada Allah. Datang hari H-nya, tahu hari H? Datang takdirnya pada saat itu datang. Maka tetap takdir ilahiyahnya berjalan. Ya. Jam sekian, tanggal sekian dia ketabrak angkot B sekian-sekian di depan Anu, tetap berjalan. Tapi kodoknya, takdir ikhtiariyahnya berubah. Yang aturan babak belur cuman lecet doang. Itu Ya. bedanya. Jelas Bu? Gitu ya Bu. Ibu mau babak belur apa mau lecet doang? Iya mau selamat ya seperti bayi tadi. Baik satu lagi masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Bu. Ya. Iya. apa yang Ngoloyong. nanti? Iya lemes ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadijah dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kecamatan Ciwidey. Mangga Iya, Ciwidey. Ciwidey. Ya. Gini mah, ada seseorang memberikan sebidang tanah untuk mendirikan sekolah. Ya. Dia mengajak pada masyarakat banyak untuk menyumbang lah, itu sama-sama mendirikan. Ya. Tapi sebagian sudah memberikan, sebagian belum. Tapi kalau dia di pengajian selalu diomongin kepada yang belum, kepada yang sudah, itu gimana hukumnya? Ngomongnya bagaimana contoh? Ya contohnya si Bu A Iis itu, belum gitu. ya si A belum, itu si B sudah gitu. Ya. Itu gimana mah hukumnya? Begini, sebetulnya mengajak orang berbuat baik itu wajib. Ya. Amar ma'ruf nahil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka hendaklah ada manusia, segolongan manusia yang selalu mengajak manusia berbuat baik, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Memang kewajiban. Dimanapun harus ada orang yang ngajak. Kalau nggak ada orang begitu, orang pada cuek aja. Punya rezeki pada melit. Di pengajian, diajak aja pada susah. Apalagi yang diajak. Itu orang wajib mengajak. Harusnya yang diajak bersyukur. Ada orang yang mengajak. Kasih berapa kek? Di kita mah pada berhitungan. Harga kekudungan berapa? Harga baju berapa? Tas berapa? Deposito berapa? Rumah berapa? Mobil berapa? Bros berapa? Nyumbang berapa? Emang nggak pada mikir? Jadi memang dimanapun wajib ada orang yang selalu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya wajib. Ya. Makasih mah. Mangga. Ya, Yes, silakan duduk kembali. Ya. Baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kembali tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah semakin segar aja ibu-ibu yang hadir di sini. Dan pemirsa, saya ingin informasikan bahwa Anda yang ingin mendaftar untuk menyaksikan acara ini, silakan kirim saja melalui email di hatikehati@an.tv. Atau Anda juga bisa langsung datang ke studio ANTV. Tapi ingat bahwa kehadiran Anda di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang memungut biaya itu bohong. Dosa nggak tuh Mak kalau kayak gitu? Dosa. Dosa. Ngabohong. Dewa. Ngabohong. Dewa. Gede wadul. Oke baik, kita kembali lagi ke tema kita mengenai takdir. Dan sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya silakan dari sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Aan. Oh Bu Aan. Aan. Mangga, mangga. Dari Majelis Taklim Al-Jihad Iya. Cimahi. Iya, Bandung. Iya. Silakan Bu. Jadi mengulum-ngulum lidah terus Begini ya. mah, kalau di keluarga saya ada Iya. yang apa namanya teh? Nggak tahu. Enggak tahu.
Kita baru juga mau, lagi dengerin iya lagi dia. nungguin Nggak dari tahu tadi. saja kita. Adik saya mah ditinggal sama suaminya. Udah sampai sekarang teh udah 2 tahun setengah. Ya, Terus apa namanya teh? apaan Bu? Iya, Apa aja. iya kita jadi nerka Tahu-tahu nih. Iya. tahu-tahu ada banyak yang neror, katanya banyak hutangnya. Oh, Siapanya? Suaminya teh. Terus iya Bu terus Bu jadi begitu ya. sedangkan istrinya teh nggak tahu gitu Iya mah. Teh. Jadi bagaimana itu termasuk didolimi, termasuk apa namanya teh? Apa ya? Eh, Bentar, saya pikir-pikir dulu ya. Baik, pertanyaannya tercatat, Mah. Oke. Gini, ada orang Sekarang begini. Ya, silakan. Ada orang kabur meninggalkan rumah, ternyata istrinya banyak orang nagih. Ya. Maaf, saya yakin bukan teror. Itu memang Utang. orang-orang yang berpiutang. Iya. Nagih, bukan neror. Iya, tapi Nagih. masalahnya Cuman bukan utang dia. masalahnya yang utangnya suaminya, karena suaminya kabur, yang ditagih bininya. Jangan nggak tahu, Caan. Mah. Makanya sebentar dulu kan saya lagi nyautin. Iya. Jadi begini Iya. Caan. Makanya suami istri harus ada keterbukaan. Ada masalah apa, minjem duitnya berapa, buat kebutuhan apa, penghasilan berapa, bayarnya dari mana. Rupanya keluarga Anda ini tidak ada keterbukaan waktu berumah tangga. Sehingga suaminya kabur, ditagih duit ke rumah, istrinya merasa diteror. Maaf, saya yakin bukan teror itu, tapi hak orang yang berpiutang nagih sama orang yang berutang. Kebetulan yang minjem duitnya suaminya, istrinya nggak tahu, istrinya merasa diteror, tapi bukan diteror. Itu hak mereka. Kewajiban Tapi nagih utang. tanggung jawab istri nggak tuh, Mah? Utang Tidak, suami. kalau suaminya yang berutang, Ya. tanggung jawab suami. Sekarang begini, jangan susah-susah. Buktinya mana? Ya kan? Saksinya siapa kalau dia punya utang? Kalau suaminya pergi meninggalkan rumah, punya mobil, punya motor, jual mobilnya, jual motornya, bayarkan utang suami, ada saksi 2 orang yang adil, ada tanda tangan. Biar nanti kalau suaminya pulang, dibayarkan ini barangnya. Kalau punya rumah, jual rumahnya barang separuh mah, atau jual semua, beli yang kecil, sisanya buat bayar utang. Semua wajib dibayar namanya utang. Begitu Cek Aan. Kalau nggak ada peninggalannya, Kalau nggak ada kabur. peninggalannya, ya suruh cari sama mereka. Suaminya saya nggak tahu menau. Ya, Gitu. begitu Caan. Jadi bukan teror, bukan. Iya, ya baik kita ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam Dia belum warahmatullahi pamit wabarakatuh. dia Iya. ternyata. Kirain mau nanya lagi ya. Udah berdiri lagi. Oke, baik sekarang Ibu yang hadir di sini ya, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucu Maimunah dari Masjid Cucunya segede Iya. gini apalagi neneknya. Ya, Ibu Cucu dari ya. Majelis Taklim Al Amin. Iya. Mangga. Tapi saya mau menanyakan luar tema. Iya, silakan Cucu. Ada saudara saya. Dia punya suami pegawai negeri. Terus dia meninggal. Pan itu gajinya gaji janda ya. Ya apa? Terus dianya punya suami lagi. Iya. Pegawai negeri lagi. Jadi gajinya itu dari suami yang meninggal diterima, dari suami yang baru diterima. Ya, alhamdulillah Itu apa hukumnya? Iya. Sakitu Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada undang-undang negara. Iya. Dalam undang-undang di negara kita, kalau si perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki lain, artinya pensiunannya sudah habis. Artinya perempuan ini nggak jujur, Iya. gitu kan. Jadi Iya. dia berdosa karena ngambil hak bukan haknya gitu. Iya. gitu ya. Bukan korupsi, lo jahat amat. Iya. Ngambil hak orang lain lah. Iya. Kan nggak seberapa sih duit pensiun. Gayus tuh triliunan. Iya. Jangan suka kelewatan jadi Iya. orang. Ngambil hak orang lain. Iya. Begitu aja dah, sopan dikit. Iya. Cucu. Ya, maaf Siap aja, Ma. sebelum korupsi. Dia pakai dasi nggak? Kalau pakai dasi korupsi ya. Iya. Maaf aja, Ma, saya gemper. Iya. Gemben. Jadi cucu. Gemben ya, naon? Gemper tuh demam panggung. Oh, demam panggung ya, gempen. Jadi begitu. Jadi Iya. cucu ya. Saya rasa itu Iya. cuman barangkali dia pikir karena mungkin kehidupan dia nggak terlalu banyak juga ekonominya, lumayan lah. Ya. Itulah kenapa pemerintah juga harus banyak diselidiki gitu kan. Ya. Kejujuran dari kita juga diperlukan. Ya, baik. Jadi dua pihak Iya, yang saling begitu Ibu Cucu gempen. Iya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ruli Alia dari Majelis Taklim Al Barokah Ya, dari bingung Ciwidey. mana. Ya. Mau nanya mah, Sok. gimana caranya menyikapi takdir yang diberikan Allah kepada kita? Apakah kita harus pasrah atau gimana? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban kita berusaha diiringi dengan doa, hasil usaha kita itu yang disebut dengan takdir. Salah, saya menyerahkan kepada Allah, belum berusaha, salah. Contoh, saya lapar, makanan di meja ngampar, minuman ada, cuma saya adepin doang, nggak dimasukin mulut, kenyang nggak? Enggak. Usaha, ambil piring, sendok nasi, ambil bihun, tadi sama apa lagi deh? Telur Telur, bercabai ya. masukin ke mulut. Ya. Nah, baru kita merasa kenyang. Usaha diiringi dengan doa. Tanpa usaha, tanpa doa, itu orang BODO. Bukan menerima takdir, tapi malas. Salah. Wajib usaha. Yang dinilai oleh Allah, usaha kita bukan hasil usaha. Begitu namanya takdir. Ya, begitu ya. Begitu Ibu Cucu. Ya, gumpen ya. Baik, waktu kita sudah habis, kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Mama. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama yang namanya takdir, kodok dan kodarnya Allah merupakan rukun iman yang nomor 6. 6. Bagaimana kita secara orang yang beriman mengimani rukun iman yang ke-6? Ada beberapa faktor yang harus ditanamkan dalam batin kita. Yang pertama, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya dengan ilmu Allah yang abadi, dengan ilmunya Allah yang azali tentang apa yang ada di alam dunia dan seisinya. Itu dengan ilmunya Allah. Yang kedua, kita semua menyadari bahwa apa yang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfud. Semua dicatat. Sampai datang hari kiamat, sampai datang yaumil akhir nanti, semua tercatat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita pun harus menyadari bahwa apa yang ada sekarang ini semua diciptakan oleh Allah, bukan siapa-siapa. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Allah berikan kadar ketentuan masing-masing bagi orang tadi. Al-Furqan ayat 2. Kemudian yang keempat, kita harus mengimani bahwa apapun yang terjadi, yang besar maupun yang kecil, yang terjadi, yang tidak terjadi, semua atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 3, "Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menyempurnakannya, dan Allah berikan kadarnya masing-masing. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang tadi. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana sunat. Itu telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dari mana? Dari Al-Quran. Itulah takdir. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Ngantuknya mudah-mudahan udah hilang ya Bu ya. Nanti pulang ke rumah tidak kurang suatu apapun, selamat semuanya. Dan yang kita bicarakan bermanfaat, mudah-mudahan ibu juga hadir di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang gede-gede. Begitu. Dan insya Allah pemirsa, Anda masih bisa bersama kami di sini di jam 6.30 setiap hari dari Senin sampai Minggu. Dan insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.